Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy, ini boxnya doang. Samsung Galaxy A14 5G. Ini HP termurah dari Samsung untuk HP 5G-nya. Harganya nggak sampai 3 juta, cuma 2,8 jutaan kalau nggak salah. Atau kamu cek aja ya, link di deskripsi video untuk cek harga terupdate dari Samsung Galaxy A14 5G ini. Dan kalau bicara desain sih, bagian belakang bodinya ini tuh cukup manis ya dilihatnya. Bodi belakangnya pakai bahan polikarbonat dengan desain datar. Tapi permukaannya tuh dibikin bertekstur kayak sidik jari. Ditambah lagi ada efek holografis yang akan memantulkan siluet cahaya keren kayak gini. Dan desainnya itu dibuat minimalis ya. Jadi bikin HP ini kelihatan kece kalau menurut saya ya. Nah, untuk tepian bodinya sendiri dibiarkan tajam bersudut, sementara frame-nya dibikin bulat. Dan bodinya ini tuh berasa kokoh banget dan berasa solid banget di genggaman. Sementara kalau tampak depannya, jadi kelihatan kayak HP kelas 1 jutaan sih. Karena layarnya masih water drop dengan bezel yang masih tebal kayak gini. Tapi walaupun lihat bezelnya berasa jadul, kualitas layarnya tuh bener-bener mantul, mantap betul. Karena layarnya yang berukuran 6,6 inch ini udah Full HD, udah punya refresh rate 90Hz juga, dan kualitas visualnya tuh berasa cakep dan masih cukup nyaman dipakai di luar ruangan. Pokoknya kalau kualitas layarnya Samsung bener-bener berasa unggul dibanding kelas harga setara lainnya. Layarnya ini juga udah bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan, dan punya respon layar yang berasa real time, nggak berasa tuh yang namanya delay saat dipakai buat main game berat sekalipun. Sementara kalau urusan suara, Samsung Galaxy A14 5G ini tuh udah punya teknologi Dolby Atmos yang bikin suara saat denger musik atau nonton video pakai earphone tuh berasa surround ya. Tapi kalau denger musiknya dari speaker HP langsung, ya cuma ngambilin speaker satu aja ya di sisi bawah body yang suaranya tuh masih berasa cukup detail. Kalau di set volume full dengan suara bass yang nggak berasa kalau menurut kuping saya. Dan karena Samsung Galaxy A14 5G ini adalah HP 5G termurah dari Samsung, jadinya kalau misalkan rumah kamu tuh udah tercover jaringan 5G, pakai HP ini, ya jaringannya berasa kenceng ya, internetnya tuh berasa ngebut. Bisa banget ya ngerasain internet super kenceng dari semua operator, ya kalau sinyal 5G-nya ada di tempat kamu. Dan HP 5G ini punya slot micro SD khusus ya, jadinya kamu bisa nambahin storage dan tetap bisa dual SIM 5G. SIM satunya bisa 5G, SIM 2-nya bisa 5G, dan tetap juga bisa pakai micro SD. Sementara kalau urusan performa, HP ini tuh pakai prosesor yang ya bukan paling cepet ya di kelas harga 2 jutaan, tapi udah lumayan banget. Udah cukup cepat untuk HP di kelas harga di bawah 3 juta. Smartphone ini menggunakan prosesor Dimensity 700, terus udah 6GB RAM dengan 128GB internal storage. Dan HP ini juga punya fitur RAM Plus untuk menambahkan virtual RAM hingga 6GB. Jadi multitasking pasti aman lancar di HP ini. Ya kalau untuk performa gaming juga HP ini udah berasa cukup menghibur ya. Waktu dicoba main game Mobile Legends, emang HP ini belum bisa settingan grafis ultra. Tapi kalau kamu mainin dengan settingan grafis maksimalnya, terus bayangan atau shadow diaktifin juga ini udah enak banget, udah nyaman banget, udah bisa banget buat push rank. Nah kalau kamu suka main PUBG Mobile juga HP ini udah nyaman loh. Udah bisa lancar jalanin game dengan settingan grafis maksimal di Smooth Ultra, di Balance Ultra, atau di HD High. Dan yang kamu lihat ini, saya sedang main di settingan grafis HD High. Asik kan? Apalagi gyroscope-nya ini tuh udah responsif banget karena gyroscope-nya udah hardware. Udah berasa real time ngikutin gerak HP kita saat kita lagi bidik musuh. Pokoknya kalau buat cari chicken dinner, gampang. Yang penting mainnya bener. Kalau buat main game berat banget sekelas Genshin Impact juga ini udah aman lancar ya. Yang penting mainnya di settingan standar aja, settingan default. Ya walaupun kadang ada sih drop frame, tapi masih asik dan masih nyaman banget buat terus main. Dan karena storage-nya udah 128GB, mau game banyak juga di HP ini muat-muat aja. Ya intinya kalau untuk urusan performa, buat main game berasa ngebut, buat internetan juga udah super cepat karena udah 5G. Ya cocok sih untuk HP kelas harga 2,8 jutaan. Dan untuk sensor-sensornya juga ini udah lengkap, jadinya penggunaan harian tuh berasa lebih nyaman. Kayak sensor NFC udah ada untuk cek saldo atau top up money, nggak perlu ribet lagi. Dan kalau mau tap to pay juga bisa karena ada fitur Samsung Pay. Ya cuma masih terbatas sih merchant-merchant yang menyediakan fitur tap to pay ini di Indonesia.
Sensor sidik jari juga ada untuk buka kunci yang posisinya tuh di sisi HP jadi satu sama tombol power. Posisinya tuh jadi berasa natural dan nyaman banget ya. Dan performanya juga berasa cepat. Cukup tap aja, kunci pun langsung kebuka. Sensor dasar HP yang lainnya juga komplit ya. Sensor cahayanya responsif, jadi kecerahan layar otomatis tuh bisa cepat menyesuaikan kondisi sekitar. Sensor giroskopnya juga udah responsif, udah asik buat main game, buat virtual reality juga enak. Dan HP ini juga sensor GPS-nya tuh berasa akurat dan cepet banget buat baca lokasi kita. Jadinya kalau kita buka peta pakai Google Map juga nggak takut nyasar. Udah gitu baca petanya juga lebih nyaman ya, karena udah bisa fitur kompas. Kita bisa tahu dengan mudah kita lagi menghadap arah mana di peta. Ya pokoknya kalau untuk penggunaan harian Samsung Galaxy A14 5G ini tuh udah berasa nyaman banget. Apalagi baterainya awet ya, bisa seharian bahkan 2 harian kalau untuk penggunaan normal. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, dipakai untuk nonton YouTube 1 jam, baterainya yang 5000 mAh ini cuma berkurang 7% aja. Dan waktu saya pakai buat push rank Mobile Legends selama sejam, baterainya juga berkurang 13% aja. Jadinya kalau dalam aktivitas sehari-hari kita pakai HP ini buat 1 jam nonton YouTube, 1 jam lagi buat main game, sisanya masih ada 80% buat nemenin kamu seharian sampai malam, bahkan bisa sampai pagi. Ya pokoknya besoknya baru minta di charge. Nah ngomong-ngomong nge-charge, walaupun HP ini tuh tipis kayak gini ya boxnya ya, tapi tetap dapat charger bawaan yang 15 watt. Tetap dapat charger original dari Samsung. Dan waktu dicas pakai charger ori 15 watt atau pakai charger yang outputnya lebih besar, kalau dicas selama 30 menit tuh terisi cuma 21% aja. Selama 60 menit jadi 43% dan butuh waktu kira-kira tuh rata-rata sekitar 3 jam untuk bisa penuh 100%. Ya emang nggak cepet-cepet banget ngecharge-nya, nggak apa-apa. Yang penting kan kalau ngecharge-nya kita malam hari, paginya udah penuh. Dan HP-nya tuh baterainya tuh awet tahan seharian. Jadi ngecharge-nya tiap mau tidur aja. Dan ngomongin kameranya, di saat kamera HP lain yang udah 5G di kelas harga 3 juta gitu ya, itu kameranya dikurang-kurangin, ini kameranya masih triple, ngasih lebih dari HP-HP kelas harga setara yang udah 5G. HP ini punya kamera utama 50 megapiksel, terus ditambah lagi kamera makro 2 megapiksel. Jadi bisa foto-foto jarak deket banget. Dan satu lagi adalah kamera potret 2 megapiksel. Nah, kalau kamera depannya masih standar sih 13 megapiksel aja. Tapi kalau dilihat fitur-fitur kameranya, ini sebenarnya tergolong secukupnya untuk kelas harga segini. Nggak banyak fiturnya. Lihat aja nih, mode-mode kameranya cuma mode potret, terus mode foto, mode perekaman video yang nggak bisa 4K, dan kalau kita pilih more ada mode Pro, dan di mana mode Pro-nya ini cuma ada ISO, EV, dan white balance aja, nggak komplit. Terus ada juga mode makro, panorama, night mode, mode food, slow motion, dan hyperlapse. Udah, itu aja mode-modenya. Untuk hasil foto kamera selfie-nya bening dan detail dengan tone warna yang juga udah berasa natural mirip aslinya. Ya udah cakep untuk kelas harga setara. Kalau untuk hasil foto kamera utamanya juga udah berasa bagus untuk kelas HP harga segini. Detail dan warnanya tuh berasa hidup. Pokoknya kamera utamanya udah bisa banget diandelin untuk foto-foto mengabadikan momen setiap harinya. Kalau untuk mode potretnya juga, hasilnya rapi potongan blurnya, jarang banget salah, dan kelihatan lebih dramatis hasil foto-foto blurnya. Ya, tapi kalau kamera makronya masih berasa biasa aja ya. Yang penting pastiin aja fotonya di kondisi cahaya cukup dan jarak kamera ke objek foto pas untuk hasil yang maksimal. Sementara kalau untuk foto di malam hari pakai mode malam, hasilnya udah cukup bagus dengan detail yang lebih baik, lebih terang, dan minim noise. Ya pokoknya kalau untuk mode malam, hasil foto-fotonya udah cakep. Begini hasil rekaman video menggunakan kamera depan, dipegang pakai tangan aja, dipakai buat jalan gini, masih agak bergetar ya, karena kayaknya kalau untuk kamera depannya ini dia belum ada stabilisasinya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya sendiri, kita cobain ya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya stabil, pakai buat jalan, dipegang pakai tangan gini aja, stabil, dia nggak guncang. Tuh, cukup stabil dan kualitas suaranya kamu bisa nilai sendiri ya. Untuk perpindahan fokusnya kayak gimana, kita cobain. Oke, pindah fokusnya dia juga cukup smooth, nggak perlu ditap lagi. Nggak perlu ditap lagi untuk pindah-pindah fokusnya.
Dan kalau untuk detailnya kamu bisa nilai sendiri. Detailnya udah cukup bagus ya. Untuk bikin-bikin konten ini udah enak. Udah cakep detailnya. Samsung Galaxy A14 5G ini pakai sistem operasi udah Android 13 dengan tampilan One UI Core Edition. Bukan One UI yang Full Edition, jadinya performa multitaskingnya tuh berasa lebih ringan, tapi tetap tampilan menunya simpel dan cakep, khas One UI. Kalau kamu mau ganti-ganti tema atau cari-cari wallpaper, bisa tap dan tahan layar aja agak lama untuk memunculkan shortcut Galaxy Themes. Pilihan temanya banyak, pilihan wallpapernya juga banyak, dan yang gratisannya juga nggak sedikit. HP ini juga masih nyediain FM radio analog untuk kita mendengarkan lagu-lagu terupdate dari stasiun radio kesayangan tanpa perlu kuota internet. Ya, tapi kita harus pakai earphone kabel untuk bisa manfaatin fitur ini. Sensor sidik jarinya juga bisa digunain loh untuk buka bar notifikasi. Jadinya cukup geser jempol gini aja kalau mau lihat notif yang masuk apa aja. Dan kalau kita masuk menu setting, terus kita pilih Advanced Features, di sini ada fitur Dual Messenger untuk menggandakan aplikasi chatting. Kalau kamu mau punya 3 nomor WhatsApp aktif, bisa di HP ini. Pakai WhatsApp utama, WhatsApp cloningan, dan install deh WhatsApp bisnis dari Play Store. 3 tuh WhatsApp aktif. Dan banyak lagi fitur lainnya yang nggak saya ceritain di video ini yang bisa kamu cobain sendiri saat udah beli HP ini. Samsung Galaxy A14 5G. Ya pokoknya untuk kelas harga 2,8 juta atau 3 juta kurang gitu ya, ini bisa jadi pilihan buat kamu yang butuh teknologi 5G. Ya karena performanya udah berasa cukup. Kameranya juga untuk foto-foto berasa jernih, berasa mantep, walaupun kalau untuk rekam video masih agak berguncang untuk kamera depannya, terus juga ngecharge-nya masih berasa 3 jam, lumayan lama nunggunya. Gimana menurut kamu? HP 5G termurah dari Samsung ini? Semoga videonya bermanfaat. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sayang di sini nggak ada sinyal 5G. Ingin nyobain 5G di mana ya yang ada?